Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali saya bisa berada di masjid yang mulia ini, di Masjid Darul Ma'arif ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas undangannya. Masya Allah, jamaahnya kira-kira ada 2000 orang kalian ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya insya Allah ya makin besar masjidnya. Alhamdulillah. Mungkin buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang di belakang yang belum tahu nama saya Donditan Pak ya. Tan itu marga saya Pak. Marga itu kalau di bahasa Chinese itu se. Jadi saya panggilannya Dondi Setan gitu Pak. Setan Pak ya, bukan seton ya. Alhamdulillah, saya dari keturunan Tionghoa dan saya tidak bisa milih untuk lahir menjadi keturunan Tionghoa ya. Begitu juga bapak-bapak dan ibu di sini tidak bisa milih mau lahir jadi orang suku dan ras apa tertentu, tidak bisa ya. Itu semua sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang bisa kita lakukan adalah dengan suku dan ras kita diwajibkan untuk saling mengenal dan saling berkasih sayang ya. Alhamdulillah, saya kembali menjadi muslim tahun 2014. Saya lahir muslim, setiap bayi yang lahir muslim, kan begitu Pak? Ya betul ya. Saya dikafirkan oleh orang tua saya dari kecil, dibawa ke gereja ya sampai sampai saya berkeluarga, bahkan sampai saya pindah di Jakarta. Saya lahir di Semarang, besarnya di Nusa Kambangan Pak saya Pak. Ada yang tahu Nusa Kambangan Pak ya? Hah? Tahu ya? Tahu kan Nusa Kambangan? Yang penjara itu kan? Tapi saya bukan di penjaranya, di kota Cilacapnya gitu ya. Jadi kalau saya dulu di rumah buka pintu kelihatan Pulau Nusa Kambangannya. Nah, saya dari kecil memang tumbuh dan besar, rumah kedua saya itu adalah gereja. Jadi saya sudah akrab sekali dengan lingkungan gereja. Saya juga sudah akrab dengan kitab saya yang disebut dengan Bible ya. Saya sebutnya Bible. Saya sekarang nggak mau sebut Alkitab lagi. Kenapa? Karena ternyata Al-Quran juga nama lainnya adalah Alkitab. Betul Pak? Betul ya? Jadi saya sekarang sebut kitab saya nggak mau sebut Alkitab lagi, saya sebutnya Bible aja. Paling jauh Holy Bible gitu. Nah, saya tumbuh besar di gereja sehingga saya akrab dengan akidah yang menuhankan Tuhan yang jadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan gitu. Ya, saya sudah terbiasa dengan akidah Trinitas gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar bahwa di dalam saudara-saudara kita yang Kristen itu mengimani akidah ketuhanan, konsep ketuhanan yaitu Trinitas ya. Kristen yang mayoritas nih maksud saya ini. Kristen yang paling banyak di seluruh dunia itu akidahnya mengimani Trinitas. Apa itu Trinitas? 3 tapi 1, 1 tapi 3. Artinya buat orang Kristen mereka tetap menganggap bahwa Tuhan itu Esa ya, tetapi Tuhan yang Esa itu bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mendengar tentang Kristen atau Nasrani ya, ini sekarang saya bagikan bagaimana akidah mereka, bagaimana konsep ketuhanan mereka, bagaimana konsep keselamatan mereka, dan bagaimana kitab suci mereka tersusun, gitu ya. Kenapa saya harus memberitahukan Bapak Ibu di sini?
mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mendengar atau belum pernah mempelajari, cukup tahu saja, ya cukup tahu saja. Tidak perlu mempelajari secara detail. Kenapa saya harus memberitahukan? Karena sampai saat ini di mana-mana, terutama di Indonesia yang berpenduduk Islam paling banyak di seluruh dunia, masih terjadi nggak yang namanya proses upaya-upaya pemurtadan? Masih ada Pak? Masih ya? Di komplek ini ada nggak Pak? Proses pemurtadan? Pernah kasus nggak Pak? Ada kasus? Belum ya? Kalau di kompleks ini ada gereja Pak? Nggak ada ya? Ada? Oh, kira-kira mau dijual nggak Pak? Kalau mau dijual kasih tahu saya Pak ya. Insya Allah nanti saya cari dana untuk beli Pak, Insya Allah. Seperti yang dulu pernah kita lakukan di Jawa Tengah. Ya, dulu saya pernah patungan sama teman-teman, kita beli gereja. Ukuran tanahnya kurang lebih waktu itu hampir 400 meter, bangunannya kurang lebih 250 meter lah. Kita beli di sebuah desa, yang ternyata di desa itu, waktu gereja itu dibangun, orang Kristennya cuma ada 5 orang, satu keluarga itu, satu kakak itu, ya. Jadi suami, istri dan 3 anak. Bagaimana ceritanya? Sebuah gereja di sebuah desa bisa dibangun, orang Kristennya cuma 5 orang. Nah, itu berarti ada apa? Ada penyalahgunaan prosedur, ya. Ada penyimpangan prosedur. Boleh nggak kira-kira kalau satu desa umat Kristennya cuma 5 orang dibangun gereja? Nggak boleh, ya Pak ya. Ada aturannya dari pemerintah, gitu. Jadi ketika kita beli gereja itu, kita baru tahu ternyata dulu gereja itu dibangun ketika orang Kristen hanya 5 orang. Ketika kita sudah tanda tangan PPJB, kita kunjungin gereja itu. Pada waktu itu kita datang ke gereja itu, orang Kristennya cuma 2 orang, suami istri, gitu. Anaknya udah merantau gitu katanya ke Jakarta, ya. Nah, ketika kita membeli gereja itu, kita baru tahu ternyata gereja itu dulu dibangun ketika kepala desanya sedang dijabat oleh PLT, gitu katanya, ya. Jadi bisa diduga ada penyimpangan prosedur. Nah, kira-kira nanti kalau tempat Bapak nih, kalau ada kejadian serupa begitu ya, Bapak-bapak sudah tahu bagaimana harus bertindak gitu ya. Itu memang ada aturannya, jadi tidak boleh sembarangan. Aturan untuk membangun rumah ibadah sudah diatur oleh pemerintah. Begitu juga dengan penyiaran agama ya. Mohon maaf saya lupa, di gereja itu yang di Klaten itu dulu ketika masih aktif ya sebelum COVID, ada kebaktian nggak? Kalau orang Kristennya cuma ada 5 orang, tapi tiap minggu ada kebaktian nggak? Ada, ramai. Dari mana? Ternyata dari luar, didatangkan orang 2-3 mobil setiap minggu untuk kebaktian. Jadi cuma supaya kelihatan ramai, orangnya dibawa dari luar desa, tapi orang desanya yang Kristen cuma 5 orang. Nah, itu memang sudah penyalahan prosedur. Nah, begitu juga dengan pensiaran agama. Pensiaran agama juga diatur oleh pemerintah ya. Orang melakukan pensiaran agama, orang atau kelompok ya, melakukan pensiaran agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama, itu juga dilarang oleh pemerintah ya. Itu ada di aturan keputusan bersama 2 menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79, di dalam bab 3 pasal 4 dilarang orang atau kelompok mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama, baik dengan cara-cara disebutkan tuh, misalnya dengan cara door to door, misalnya ketok-ketok pintu rumah orang ya, mengajak orang yang ada di dalam rumah itu yang sudah beragama untuk ikut agama mereka, itu dilarang. Kemudian dengan cara misalnya apa, memberikan bantuan, buku, pamflet, brosur dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang belum pernah mendengar produk hukum tersebut, yang mana produk hukum ini adalah produk hukum yang cukup lama sebenarnya, tapi yang masih sering dilanggar gitu ya oleh saudara-saudara kita yang dari kekristenan. Nah, bagaimana sih sebenarnya agama Kristen dengan agama Islam ini posisinya bagaimana sih?
Agama Kristen dan agama Islam dua-duanya boleh dikatakan sebagai agama misi, ya. Agama misi artinya agama yang mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama tersebut. Apa betul Islam juga agama misi? Betul, Islam juga berdakwah kepada orang di luar Islam. Tetapi karena ada aturan pemerintah itu, kita hanya boleh mensiarkan agama kita kepada orang yang belum beragama, ya. Dengan mengikuti aturan itu, kita tidak boleh door to door, ketok-ketok pintu rumah orang yang non muslim untuk kita ajak masuk Islam, itu nggak boleh, ya. Tetapi umat Kristen di Indonesia, mereka masih banyak melakukan hal-hal tersebut. Mungkin tidak semua golongan atau kelompok gereja, ya, mungkin tidak semua. Memang ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan upaya-upaya tersebut. Nah, bagaimana perintahnya di dalam kedua agama? Kita mendengar bahwa ada hadis bahwa sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Kalau di Kristen bagaimana? Ada nggak sih perintahnya? Ada. Perintahnya apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bedanya dengan Islam, kita hanya disuruh menyampaikan walaupun hanya satu ayat, tetapi kita juga ada perintah apa? La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Tapi kalau di Kristen bagaimana? Kalau belum dibaptis kan berarti belum selesai itu urusannya, gitu kan? Karena disuruh apa? Baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Walaupun ayat itu ayat yang tidak otentik, ya, saya bisa buktikan, tetapi memang ayat itu yang dipakai oleh kekristenan, baik itu Katolik maupun Protestan, untuk apa? Untuk menyebarkan agama mereka. Saya berbicara begini bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu untuk membenci orang-orang yang beragama Kristen, bukan, ya, sama sekali bukan. Tapi saya memberitahukan di sini untuk membagikan pengetahuan ini kepada Bapak, supaya Bapak Ibu bisa melindungi keluarga Bapak Ibu, ya, bisa melindungi saudara-saudara Bapak, teman-teman Bapak dari upaya-upaya pemurtadan, ya. Masih banyak orang-orang dari kalangan Kristen itu yang melakukan misi-misi, ya, atau upaya-upaya di mana mereka mendatangi beberapa daerah dengan apa, ya, dengan seperti kelihatan orang yang menyamar gitu, dengan berdandan seperti orang Islam, menggunakan peci, kemudian yang dibicarakan juga Quran, tetapi arahnya adalah mereka untuk apa? Untuk memelintir ayat Quran dengan tafsiran mereka dan mengajak orang Islam untuk masuk agama Kristen, gitu, ya. Itu yang sering dilakukan. Apa yang sering dibicarakan oleh orang-orang seperti itu ketika mengajak orang-orang Islam untuk masuk ke agama Kristen? Mereka sering mencomot-comot ayat Quran, kemudian menafsirkan dengan tafsiran sendiri, ya. Contoh misalnya di dalam Quran surat Maryam ayat 71 dikatakan bahwa semua manusia akan mendatangi neraka, gitu. Tulisannya begitu, ya. Terus apa, Pak? Lanjutannya bagaimana? Semua manusia akan mendatangi neraka dan itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah ditetapkan gitu istilahnya. Mereka nanti akan mencoba menafsirkan begini. Tuh, kamu mau jadi muslim kalau kamu harus masuk neraka, gitu. Tulisannya, terjemahannya mendatangi, gitu. Tapi dipelintir sama mereka memasuki, gitu. Paham ya maksud saya? Padahal di situ yang dimaksud adalah semua manusia itu siapa? Muslim iya, non muslim juga iya. Artinya apa? Mendatangi, diperlihatkan, gitu, ya. Tetapi ada ayat yang ke-72-nya bahwa orang yang bertakwa akan diselamatkan, orang yang zalim akan ditinggal dalam keadaan berlutut. Itu ayat yang ayat ke-71 itu sering banget dipakai oleh misionaris. Untuk apa? Untuk memurtadkan orang Islam. Dan sudah banyak kasus yang terjadi. Nah, nanti ada lagi. Misalnya Quran surat Maryam ayat 28 yang mengatakan ketika Siti Maryam membawa bayi Nabi Isa alaihissalam ke kaumnya, ketika kaumnya mengatakan wahai ukhta Harun, gitu, ya,
menyebut Siti Maryam dengan sebutan apa? Ukhta Harun. Diterjemahkan apa? Saudara perempuan Harun. Gitu. Ya, contoh nih. Nanti dia akan berkata begini, ini Harun siapa yang disebut dengan saudara daripada Maryam gitu. Otomatis yang paling banyak atau populer atau pendapat itu adalah Harun adalah abangnya Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Nanti mereka akan berkata, bagaimana ceritanya Maryam ibunya Nabi Isa kok bisa disebut saudara perempuan Nabi Harun alaihissalam yang jaraknya jauh sekali, jaraknya kira-kira 1300 tahun. Oh, berarti salah dong nih Quran. Gimana kalau kita mendengar seperti itu? Ada yang sudah pernah mendengar tuduhan seperti ini? Ada yang sudah pernah? Belum ya? Belum. Nah, itu ayat sudah sering sekali dipakai ya, oleh misionaris-misionaris, terutama ketika mereka mendekati orang Islam untuk mencoba membuktikan bahwa ada kesalahan dalam Quran. Itu sering dipakai. Jawabannya bagaimana? Jawabannya, Ukhta Harun, yang disebut dengan Ukhta Harun itu artinya memang bisa saudara perempuan, tetapi juga bisa artinya apa? Keturunan. Begitu ya. Jadi Maryam ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam itu memang kalau kita cek dari silsilahnya, memang dia adalah keturunan dari siapa? Dari suku Lewi. Suku Lewi itu adalah salah satu suku dari Bani Israel yang memang menjadi leluhur daripada Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka itu kaum Yahudi ketika melihat Maryam mempunyai anak tanpa suami, makanya mereka mengatakan apa? Ya Ukhta Harun, ayahmu bukan seorang apa? Penjahat, ibumu bukan seorang pezina. Artinya apa? Artinya mereka menuduh Maryam ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam sebagai apa? Sebagai pezina. Ya, dengan mereka menyebutkan ya Ukhta Harun, artinya kamu ini keturunan Nabi, gitu ya. Kamu ini keturunan Nabi, bapakmu bukan seorang penjahat atau yang buruk perangai, ibumu bukan seorang pezina. Tapi bagaimana ceritanya kamu bisa punya anak tanpa suami? Nah, siapa yang membela Maryam ketika dituduh seperti itu? Nabi Isa alaihissalam yang membela. Ketika masih bayi, Nabi Isa alaihissalam ketika masih dibuayain ibunya, dia yang membela ibunya, ya. Dia yang mengatakan di ayat ke-30-nya bahwa aku adalah hamba Allah dan aku diberikan apa? Kitab Injil, gitu kan? Nah, sekarang ini tadi adalah jawaban ya, bahwa yang disebut dengan Ukhta Harun itu adalah bisa disebut sebagai keturunan orang soleh. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Mughirah pernah pergi ke Yaman, ke tempat orang-orang Kristen di Najran ya. Ini sahabat juga ditanya sama orang-orang Kristen di Najran, bagaimana ceritanya di dalam Quran kamu menyebut bahwa Maryam saudara perempuan Harun, padahal Harun dan Maryam itu jaraknya jauh sekali. Sahabat ini tidak sempat menjawabnya. Kemudian ketika dia kembali ke Madinah, dia melaporkan kepada Rasulullah dan menanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab bagaimana? Mengapa tidak kau jelaskan kepada mereka bahwa mereka atau kaum Bani Israel sering menyebut orang dengan menyebut orang-orang soleh sebelumnya, gitu ya. Itu jawabannya. Nah, saya ingin membawa ayat ini juga untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu bahwa tadi yang disebutkan di dalam Quran surat Maryam ayat ke-30 ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah dan dia menerima kitab Injil. Nah, saya ingin sharing sama Bapak Ibu nih, yang disebut dengan kitab Injil oleh Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi, apakah itu buku atau mushaf yang jatuh dari langit diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam? Kira-kira gimana Pak? Bukan ya? Nggak mungkin ya? Masa masih bayi diberikan kitab jatuh dari langit, gitu kan nggak mungkin. Jadi artinya kitab di situ bisa disebutkan apa? Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk siapa?
untuk Bani Israel. Kapan? Pada zaman itu. Setuju Pak? Setuju ya? Nah, kalau begitu, apakah Nabi Isa alaihissalam yang menulis mushaf yang disebut dengan kitab Injil pernah mendengar atau membaca itu Pak? Belum ya, sepertinya ya. Belum ada cerita ya bahwa Nabi Isa alaihissalam menulis sendiri kitab Injil, belum ya. Yang namanya wahyu bagaimana Pak? Wahyu itu kan diterima oleh Nabi, langsung masuk ke dalam kolbunya, kemudian Nabi ini mengajarkan kepada kaumnya atau umatnya. Itulah yang disebut dengan wahyu atau kitab gitu ya. Kitab di dalam bahasa Arab itu artinya memang bisa berupa wahyu yang dibukukan atau yang ditulis, tetapi juga bisa berupa apa? Artinya ketetapan, hukum atau perintah gitu, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk kaum tertentu. Begitu Pak ya? Setuju ya? Jadi kitab Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul ya? Nah, kalau begitu, ketika Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat, ya, kan di surat An-Nisa ayat ke-157 kan dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, ya kan? Tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan, betul? Nah, ketika itu kan Nabi Isa alaihissalam diangkat, gitu ya. Diangkat ini memang ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan diangkat bersama jasadnya, nanti ada sebagian kecil yang berpendapat bahwa yang diangkat adalah derajatnya, gitu ya. Tetapi ketika Nabi ini sudah diangkat, kemana wahyunya? Kira-kira kemana wahyunya? Ngikut sama nabinya, gitu kan? Karena wahyu itu ada di dalam qalbu Nabi, betul? Jadi kalau misalnya sekarang Bapak Ibu nih ketemu misionaris, ditanya, misalnya mereka membawa kitab nih ya, menunjukkan kepada Bapak Ibu nih, ini ada kitab yang ada tulisannya begini Pak, tulisannya Injil gitu. Nah ini, saya buat contoh nih, ada tulisannya kitab suci apa nih? Injil, ya. Kalau ada misionaris mendatangi Bapak Ibu, ini adalah kitab Injil yang disebutkan di dalam Quran gitu. Gimana kira-kira pandangan Bapak Ibu? Hah? Gimana Pak? Tidak menerima? Tidak. Yang lain? Menerima nggak? Tidak ya. Tapi di dalam sini tulisannya apa nih Pak? Isa Al-Masih. Ada tulisan Isa Al-Masih nih di sini ya. Jadi mereka mencetak kitab ini yang disebut dengan Bible ini. Di dalamnya ada kisah-kisah, mereka menulisnya dengan nama Isa Al-Masih di sini, ya. Kemudian di depannya mereka menulis dengan sebutan Injil. Nah, kita sebagai umat Islam harus hati-hati ketika kita melihat ini ya. Kitab ini di daerah-daerah ini banyak dibagikan kepada rumah-rumah orang Islam. Banyak dibagikan. Saya sudah ada videonya ya. Ketika orang-orang kita menerima kitab ini yang dibagikan oleh mereka secara gratis. Nah, ketika mereka membagikan tujuannya apa Pak kira-kira Pak? Tujuannya apa Pak kira-kira? Hah? Mereka ingin mendekati orang Islam supaya lebih mengenal agama mereka. Nanti tujuannya untuk menarik orang Islam untuk masuk agama mereka. Itu ya tujuannya ya. Nah, saya lanjutkan tadi pertanyaan saya. Apakah ini yang disebut dengan Injil yang disebut oleh Quran? Ya, bukan. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan bahwa yang disebut dengan Injil di dalam Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Ketika Nabi Isa sudah tidak ada, ya wahyunya sudah ngikut. Dan Nabi Isa alaihissalam tidak pernah diceritakan menulis sendiri kitab Injil, ya. Dan tidak pernah kita mendengar bahwa Hawariyun juga menulis kitab Injil, betul ya? Nah, jadi ketika Bapak Ibu misalnya,
Kenapa? Suaranya kurang? Oh, yang di belakang kurang jelas ya? Oke. Jadi yang ini perlu pakai nggak? Dua ini? Oke. Jadi double nih suaranya. Mudah-mudahan wattnya nambah nih kalau double begini. Oke, jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau Bapak, gimana Pak? Satu aja? Yang ini aja? Yang ini nggak usah? Ini ada tombol matiin nggak? Nggak usah, nggak ada ya. Oke, tes cukup jelas Pak? Jelas ya? Alhamdulillah. Baik, jadi ketika nanti Bapak Ibu misalnya ditunjukkan kitab ini, terus ada yang mengatakan bahwa ini adalah Injil yang disebut dalam Quran gitu. Jangan buru-buru percaya, ya Pak ya, Ibu ya. Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam Quran itu bukan Bible-nya orang Kristen. Ini saya berani tegaskan nih, bukan Bible-nya orang Kristen. Kenapa? Karena saya sudah pelajari siapa yang menulis ini, kapan kira-kira ditulis, di mana ditulis, siapa yang memberi nama daripada kitab-kitab itu, yang buku-buku yang ada dalam kitab ini gitu ya. Jadi ini sekali lagi saya katakan bukan Injil yang disebut dalam Quran ya. Oke, terus kemudian di dalam kitabnya orang Kristen ya, itu ada dua bagian ya, namanya adalah yang pertama adalah disebut dengan Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru ya. Kalau yang ini memuat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau yang saya pegang barusan ini hanya khusus Perjanjian Baru saja ya. Kitab yang disebut dengan Perjanjian Baru ini memang ditulis oleh orang-orang Kristen dari mulai pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Ini ya, yang ini ya. Nah, terus di sini ada Perjanjian Lama nih. Perjanjian Lama ini yang menceritakan dari mulai Adam ya sampai Nabi Nuh, sampai Abraham, sampai punya anak Ismail dan Ishak, nanti dari Ishak punya anak Yakub ya, nanti dari Yakub punya anak bangsa Israel, dan selanjutnya sampai ke Musa, Harun, sampai ke Daud, Sulaiman, dan raja-raja bangsa Israel, sampai akhirnya ada nabi-nabi yang kecil. Contohnya misalnya ada Nabi Yesaya, Yeremia, Yakub, Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, dan sebagainya ya. Kemudian juga ada tulisan-tulisan yang disebut dengan tulisan-tulisan orang bijak gitu ya. Jadi di bagian yang pertama, yang Perjanjian Lama ini isinya adalah kitab-kitab yang menceritakan dari mulai Adam sampai Nabi Maleaki, tulisan di sini ya, Nabi Maleaki. Yang Perjanjian Baru isinya apa? Yang Perjanjian Baru itu isinya 4 kitab yang menceritakan tentang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang dikenal oleh orang Kristen, dari mulai lahir sampai disalib, diceritakan yang disalib di sini ya, sampai disalib, sampai hari bangkit di hari ketiga, kemudian diangkat gitu. Nah, setelah itu ada kitab-kitab yang lain yang disebut dengan surat-surat Paulus gitu. Ya, ada yang pernah dengar Paulus, Pak? Ada yang pernah dengar ya Paulus ya? Paulus itu yang sebenarnya dianggap sebagai pendiri agama Kristen. Ya, bukan Yesus yang diceritakan di sini yang mendirikan agama Kristen, tapi Paulus itu yang mendirikan agama Kristen. Nah, nanti setelah ada 13 surat-surat Paulus, juga ada surat-surat yang disebut dari surat-surat rasul gitu. Kalau Bapak mendengar saya mengatakan rasul dari kitab ini, itu beda artinya dengan rasul di dalam Islam ya. Kalau kita mengetahui rasul di dalam Islam artinya nabi yang menerima risalah, betul kan? Tetapi kalau rasul di dalam kitab ini itu artinya hanya sebagai pengikut Yesus gitu ya. Nah, sekarang saya ingin memberitahukan sejarah daripada kitabnya orang Kristen supaya Bapak Ibu paham ya. Karena di dalam Quran kan sering disebutkan ada Taurat, Zabur, Injil, betul? Ya kan?
Dan di Quran juga sering disebutkan bahwa Quran membenarkan kitab-kitab yang telah diberikan sebelumnya, ya kan? Yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, saya ingin memberitahukan hal ini kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu punya perspektif yang sama, gitu ya, sebagai Muslim, bahwa yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil itu bukan Bible-nya orang Kristen dan juga bukan Bible-nya orang Yahudi, gitu ya. Nah, ini saya bawa nih kitabnya orang Yahudi nih. Nah, ini yang disebut dengan kitabnya orang Yahudi, yang mana kitabnya namanya itu Tanakh, ya, T-A-N-A-K-H. Tanakh itu adalah singkatan dari kata Torah, ya. Torah itu yang kita kenal dengan Taurat atau Taurat, yang orang Kristen atau kalangan mereka tuh menyebut dengan sebutan Pentateuch. Pentateuch itu artinya penta itu 5, teuch itu kitab, jadi 5 kitab, ya. Jadi yang disebut dengan Torah itu adalah dianggap 5 kitab Musa. Nama kitabnya apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Nggak usah dihafalin, Pak. Kemudian kelompok yang kedua namanya kelompok kitab-kitab Nevi'im. Nevi kita mengenal nabi, ya. Nabi bahasa Arab, Nevi bahasa Ibrani. Kitab-kitab ini, Nevi'im, adalah kitab-kitab yang dianggap menceritakan tentang nabi-nabi, ya. Tadi saya sudah sebutkan beberapa nabi. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kitab-kitab yang disebut dengan Ketuvim. Ketuvim itu adalah yang disebut dengan tulisan-tulisan orang bijak, termasuk tulisan nabi itu sendiri, dianggapnya mereka begitu. Di dalam kelompok kitab Ketuvim ada kitab yang namanya Mazmur, kita kenal dengan nama Zabur, ya. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi ini ada nama-nama yang kita sudah akrab nih. Ada istilah Taurat dan juga ada istilah Zabur atau Mazmur, ya. Sedangkan kalau yang di kitabnya orang Kristen ini yang kita kenal di Quran sebagai Injil. Nah, saya ingin menegaskan lagi, Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu bukan Bible-nya orang Yahudi yang ini, ya, dan juga bukan Bible-nya orang Kristen yang ini, gitu. Kenapa? Karena yang menulis kitab-kitab yang di dalam sini, yang Yahudi, dan juga kitab-kitab yang di dalam sini, ini bukan nabi-nabinya langsung, dan juga bukan pengikut-pengikutnya langsung, gitu. Kalau kita Quran kita tahu, ya, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam, Nabi membacakan di depan sahabat-sahabatnya, betul kan? Kemudian sahabat-sahabatnya menulis. Ada sahabat-sahabat yang khusus menulis wahyu-wahyu yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika dibacakan, ditulis, dicek bacaannya, benar nggak gitu, ya. Kalau bacanya sudah benar, baru disimpan. Jadi yang menulis adalah orang-orang yang pernah ketemu dengan Nabi, yang pernah jalan-jalan bareng Nabi, yang pernah mungkin perang bareng Nabi, betul, gitu kan? Ibarat kata mereka yang menulis itu adalah orang-orang yang hidup sejaman dan hidup bersama dengan Nabi, ya. Tetapi kalau yang ini, yang menulis ini dan yang menulis ini bukan orang-orang yang hidup bersama dengan narasumbernya, gitu. Contoh misalnya Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam itu hidup kira-kira di abad 15 sampai 14, ya kan? Tetapi kitab ini ditulisnya baru di abad ke-5 sebelum Masehi. Jaraknya berapa tahun tuh? 1 milenium, ya, dari 1500 sampai 500. Berarti kan 1000 tahun berarti jaraknya. Berarti nggak mungkin Nabi Musa yang menulis, gitu, karena kitab ini disusunnya baru abad ke-5, tepatnya kurang lebih di tahun 450 sebelum Masehi. Yang menulis ini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang sedang berada atau setelah kembali dari pembuangan Babel di Babilonia, ya. Mereka yang menyusun kitab-kitab ini berdasarkan apa?
berdasarkan hikayat-hikayat mereka, berdasarkan hukum-hukum mereka yang sudah mereka jalankan, hukum-hukum lisan yang mereka tahu, ya. Jadi orang Israel itu terkenal begini, Pak. Orang-orang itu mereka kalau mau masak nyanyi, mau beternak nyanyi, mau berladang nyanyi, mau perang aja nyanyi gitu. Nyanyiannya apa nyanyian? Nyanyian adalah nyanyian yang sudah menjadi hukum buat mereka, syariat mereka begitu. Jadi syariat mereka tuh dinyanyikan itu. Nah, nyanyian-nyanyi itu yang masuk ke dalam sebagian kitab ini, gitu ya. Oke, nah terus kitab ini disusun dalam bahasa Ibrani. Oke, dalam bahasa Ibrani disusun abad ke-5 sebelum Masehi. Di abad ke-3 sebelum Masehi, kitab ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Mana contoh kitabnya? Saya ada salinannya nih, bukan yang asli tapi ya. Aslinya sudah nggak ada, tapi ini ada salinannya. Salinannya namanya kitab Septuaginta. Nah, jadi yang tadi ini bahasa Ibrani disusun 450 sebelum Masehi, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yang ini di tahun kira-kira 270 sebelum Masehi. Di mana? Di Mesir, di kota Alexandria. Karena kota Alexandria itu adalah kota yang disebut sebagai pusat ilmu pengetahuan. Pada waktu itu perpustakaan di kota Alexandria itu yang paling lengkap gitu. Yang nyuruh siapa? Nerjemahin dari sini ke sini. Raja Ptolemy II namanya, yang berkuasa di Mesir, di mana dia ingin perpustakaan kerajaan itu lengkap gitu ya, karena orang-orang Yahudi juga ada yang tinggal di Mesir dan mereka juga punya kitab ini, makanya Raja Ptolemy II pengen punya kitab ini tapi dalam bahasa Yunani. Loh, kok pakai bahasa Yunani? Kok nggak pakai bahasa Mesir gitu kan? Kenapa? Karena keluarga Ptolemy ini sebenarnya berasal dari Yunani. Raja Ptolemy ini sebenarnya adalah raja boneka yang ditaruh oleh penguasa Yunani pada waktu itu, yaitu siapa? Alexander Agung, ya. Alexander Agung dari Yunani kuno itu menguasai daerah Mediterranean termasuk Mesir, sehingga Alexander Agung tinggal naruh nih teman perangnya gitulah, teman ketika perang ditaruh di Mesir sebagai raja, sehingga punya dinasti sendiri, ya, dari Ptolemy II dan seterusnya. Sampai mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar Cleopatra, pernah dengar ya? Nah, itu keturunan dari Ptolemy. Oke, sekarang ini dari bahasa Ibrani sudah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Ada masalah nggak kira-kira nih? Dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, kira-kira ada masalah nggak? Ketika diterjemahkan mungkin nggak masalah, Pak. Tetapi kitab ini beredar terus nih, sampai zamannya Yesus atau Nabi Isa lahir, sampai zamannya Yesus atau Nabi Isa itu tidak ada, bahkan beratus-ratus tahun setelah Nabi Isa tidak ada, ya. Jadi ketika di abad kedua, di abad ketiga, dan diakhiri di abad keempat, kitab yang ini, yang bahasa Yunani ini diterjemahnya tuh diresensi. Diresensi itu artinya apa ya? Dikritik gitu terjemahannya lah. Diperbaiki terjemahannya. Kenapa perlu diperbaiki? Karena ada muatan teologis yang ingin dimasukkan oleh orang-orang Kristen ke dalam sini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya seolah-olah kitab ini berbicara tentang Yesus di kitabnya orang Kristen. Gitu ya, paham ya? Ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Kristen-Kristen awal, sehingga ketika di akhir abad keempat, yang ini nih yang menjadi kelompok perjanjian lama, yang tadi saya sebut perjanjian lama ya. Ini ya, tadi yang di sini ada perjanjian lama. Ini asalnya dari sini, ini asalnya dari sini. Gitu. Ini bahasa Ibrani menjadi Yunani, ini juga bahasa Yunani. Pada akhir abad keempat, yang ini ditempelkan di sini. Nah, inilah kitabnya orang Kristen. Sekarang sampai di sini, masalahnya di mana? Emang nggak boleh ngambil kitab orang? Boleh nggak Pak ambil kitab orang, Pak? Kira-kira boleh nggak kita nyomot kitab orang, kita jadiin kitab suci kita gitu? Hah?
Boleh kalau perspektifnya sama Pak. Artinya kalau tafsirnya sama, mungkin boleh Pak ya. Tafsirnya sama nggak masalah. Tapi ternyata ini dan ini tafsirannya sama nggak Pak ini? Ternyata beda. Penafsirannya sudah beda gitu Pak. Ya. Jadi kalau yang di sini tidak ada istilahnya konsep ketuhanan, Tuhan itu bisa jadi manusia gitu, nggak ada. Orang Yahudi tidak percaya gitu bahwa Tuhan bisa jadi manusia gitu. Di sini dikatakan Tuhan bukanlah manusia, Tuhan bukanlah anak manusia. Sama nggak Pak dengan lam yalid walam yulad? Sama nggak Pak kira-kira? Sama kan, serupa ya. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Lam yalid walam yulad artinya dia tidak diperanakan, dia tidak memperanakan, gitu kan? Berarti ada kesamaan nih. Kemudian di sini juga dikatakan pesan yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam juga dikatakan Adonai Elohenu, Adonai Ehad gitu. Tulisannya gitu. Itu bahasa Ibrani. Artinya apa? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama atau serupa dengan Qul huwallahu ahad gitu ya. Jadi konsep ketuhanannya di sini itu sama dengan konsep ketuhanan di dalam Islam. Tetapi ketika menjadi ini ya, setelah terjemahannya diresensi, terus kemudian ditempel dengan ini, di sini Tuhan yang bukan manusia itu, Tuhan yang bukan anak manusia itu tiba-tiba bisa menjelma jadi Yesus menurut orang Kristen gitu. Bedanya di situ. Jadi ketika masih berupa ini tidak ada konsep yang namanya Tuhan jadi manusia. Tapi ketika menjadi ini ditambah dengan ini tiba-tiba Tuhan bisa jadi manusia. Katanya apa? Istilahnya inkarnasi gitu. Ini yang membedakan. Makanya jadi ada masalah. Masalahnya adalah satu, konsep ketuhanannya jadi beda gitu. Ya, izin sebentar. Nah, ketika tadi konsep ketuhanannya sudah berubah, jadi kan ini akhirnya menimbulkan jadi agama sendiri, yaitu agama Kristen. Oke, yang ini jadi agama apa? Agama Yudaisme namanya, atau agama Yahudi, ya, yang kita kenal dengan agama Yahudi sekarang. Jadi kekristenan itu sebenarnya timbulnya ada di abad pertama, ketika orang yang bernama Paulus tinggal bersama dengan temannya yang bernama Barnabas di sebuah kota di daerah Turki, di kota Antioquia, dan setelah mereka tinggal di situ 1 tahun lamanya, mereka dan pengikut-pengikutnya baru disebut dengan sebutan Kristen, gitu ya. Nah, Kristen yang dibentuk oleh Paulus itu belum belum seperti Kristen yang kita kenal sekarang gitu. Kristen yang dibentuk oleh Paulus itu masih merupakan Kristen yang sangat-sangat awal, yang dibentuk juga sebenarnya oleh kelompok-kelompok Yahudi juga, yang mana kelompok-kelompok Yahudi itu sebenarnya mempunyai beberapa kelompok ya. Yang utama ada 4. Kelompok Farisi, yaitu kelompok yang mencoba mengikuti ini ya. Kelompok Eseni, yaitu kelompok yang ritual gitu, atau yang lebih banyak percaya dengan hal-hal gaib gitu ya. Kemudian yang ketiga kelompok Yahudi yang namanya Zelot. Zelot ini kelompok yang bergerilya gitu, ingin membebaskan bangsa mereka dari jajahan Romawi. Yang terakhir adalah kelompok Saduki. Kelompok Saduki adalah kelompok-kelompok yang berurusan dengan penjajah gitu ya. Karena kan dari tahun 63 sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 600-an Masehi itu kan bangsa Israel yang di Palestina itu kan sedang di bawah penguasaan bangsa Romawi ya. Nah, dari 4 kelompok ini itu yang dari kelompok Farisi ada andil buat Kristen, yaitu siapa? Yaitu Paulus sendiri. Paulus berasal dari kelompok Farisi. Yang Eseni karena ini banyak yang mempercayai tentang hal-hal yang gaib, tentang malaikat begitu. Ini juga mempengaruhi timbulnya Kristen. Yang Zelot juga ada yang
membantu timbulnya agama Kristen karena ada murid yang berasal dari kelompok ini. Yang Saduki tidak ada peran untuk Kristen karena apa? Karena dia kelompok yang Saduki ini hanya berurusan dengan penjajah. Nah, ketika kelompok ini jadi, ada kelompok-kelompok lain Kristen yang istilahnya berbeda perspektif dengan kelompok yang Kristen baru ini. Ada yang disebut dengan Kristen Nazarin, ada Kristen Ebionites, ada Kristen Arianisme, ya, ada Kristen yang disebut dengan Gnostik, gitu. Nah, jadi ada kira-kira ada 5 kelompok Kristen yang berbeda-beda. Jadi orang-orang Yahudi pun ada yang boleh dikatakan disebut dengan kelompok Kristen, tapi mereka tidak makan babi, mereka percaya Yesus hanya sebagai pemimpin rohani, begitu ya, bukan sebagai Tuhan. Jadi kelompok-kelompok ini yang bedanya adalah kelompok yang sebagian mempercayai Yesus sebagai Tuhan, yang kelompok lain tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, kelompok yang percaya Yesus sebagai Tuhan itu yang akhirnya digandeng oleh kekaisaran dari Romawi. Sehingga ketika yang namanya Kaisar Konstantin sedang berusaha mempertahankan tahtanya, kelompok Kristen itulah yang digandeng. Sampai akhirnya diadakan sebuah konsili atau muktamar di abad keempat ya, tahun 325, menetapkan bahwa Yesus itu adalah satu hakikat dengan Tuhan. Tapi belum ada konsep trinitasnya nih, masih duinitas, baru Yesus dan Tuhan dan Bapa gitu ya. Karena sebutan Tuhan yang Maha Esa itu mereka sebut dengan sebutan Bapa gitu. Belum ada trinitasnya. Baru dilanjutkan dengan konsili yang kedua, yaitu di konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Roh Kudus. Nah, ada istilah Roh Kudus nih. Kalau kita Islam mengenal Roh Kudus siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau di Kristen, Roh Kudus itu adalah pribadi kedua daripada Tuhan. Jadi Tuhan punya 3 pribadi, Bapa, Putra atau Yesus, ketiga adalah Roh Kudus. Tahun 381 Masehi di Konsili Konstantinopel, Roh Kudus ini juga dianggap mempunyai hakikat yang sama dengan Tuhan. Jadi di tahun 381 itulah baru ada yang namanya atau baru ditetapkan atau final ada konsep yang disebut dengan Trinitas gitu. Itu yang menjadi kelompok Kristen yang paling banyak di seluruh dunia gitu ya. Jadi akidahnya mereka bagaimana dengan Trinitas ini? Bapa atau Tuhan yang Maha Esa itu ya, Bapa itu adalah Tuhan, Yesus atau Putra itu juga Tuhan, Roh Kudus itu juga Tuhan. Tetapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ada yang paham nggak Pak? Ada yang paham nggak Pak? Saya ulang ya. Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ada yang pusing? Kalau yang pusing, alhamdulillah. Ya. Nanti lanjut lagi, akidahnya mereka gimana? Bapa itu Maha Kuasa, Putra itu Maha Kuasa, Roh Kudus juga Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa gitu. Tambah pusing lagi gitu ya. Nah, itu adalah akidahnya orang Kristen yang akhirnya bertahan cukup lama sampai akhirnya mereka membuat konsili lagi untuk apa? Untuk meneguhkan dan menyatakan kelompok lain sesat gitu. Membidatkan gitu. Kalau kita kenalnya dengan istilah bid'ah gitu ya. Kalau di Kristen istilahnya bidat gitu. Ya, jadi tadi kalau konsili Nisia 325 menetapkan Yesus sebagai Tuhan, konsili Konstantinopel menetapkan Roh Kudus sebagai Tuhan, buat lagi konsili 431 Masehi di Efesus. Mereka menyatakan bahwa Bunda Maria itu adalah disebut Theotokos atau apa? Bunda penghantar Tuhan ke bumi. Sudah selesai belum? Belum. Bikin lagi konsili tahun 451 di Kalsedon, ditetapkan bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Udah kelar belum? Belum. Bikin lagi konsili tahun 583 di Konstantinopel. Jadi konsili Konstantinopel II disebutnya, menetapkan bahwa bagaimana
memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus gitu. Pusing nggak Pak? Udah selesai belum? Belum. Bikin lagi. Konsili Konstantinopel ketiga tahun 681 Masehi. Ditetapkan bagaimana? Yesus itu punya satu kehendak apa dua kehendak gitu. Belum selesai lagi. Bikin lagi. Konsili Nisea kedua tahun 787 Masehi. Ditetapkan bagaimana caranya untuk menyembah Yesus sebagai ikon gitu. Nah, jadi dibutuhkan ada sampai 7 konsili atau muktamar untuk meneguhkan akidah mereka. Ya. Sampai akhirnya ketika di tahun di tahun 1054 kekristenan itu pecah menjadi dua, ya. Ada yang disebut dengan Kristen Katolik, ada yang disebut dengan Kristen Ortodoks. Belum Protestan nih, masih Ortodoks nih. Nanti dari Katolik yang pecah dengan Ortodoks di tahun 1054, di abad ke-16 diprotes ceritanya. Diprotes Pak, sama anggotanya sendiri. Yang protes siapa? Martin Luther namanya. Apa yang diprotes? Banyak, ada 95 poin yang diprotes. Tetapi poin yang paling populer itu adalah tentang ritual ibadat mereka. Jadi kalau di dalam gereja Katolik pada saat itu ada yang namanya bilik pengakuan dosa gitu ya. Jadi kalau ini gereja misalnya di pojokan itu ada bilik kecil yang bisa diisi 2 orang, satu untuk uskup atau romonya, satu lagi untuk jemaat yang ngaku dosa gitu. Jadi ada semacam kayak ritual di mana jemaat bisa masuk ke dalam bilik itu, ngaku dosa kepada romonya, dan romo itu akan mendoakan untuk jemaat itu ya. Tetapi pada zaman itu ada ritual ketika orang melakukan pengakuan dosa itu dia bisa mendapatkan sertifikat Pak. Nah, jadi ada sertifikatnya itu kalau dosa diampunin gitu ya. Sertifikat pengakuan dosa, dan orang yang mendapatkan sertifikat itu harus membayar gitu. Bahkan ada yang bilang lagi bahwa sertifikat itu bisa diperjualbelikan. Gimana coba Pak? Enak nggak Pak? Pengakuan dosa jadi seperti kayak sertifikat tanah gitu. Itu yang diprotes oleh Martin Luther. Martin Luther bilang urusan dosa itu urusan orang dengan Tuhan. Tidak ada perantara dengan romo atau uskup atau pemuka agama gitu. Pecah menjadi Kristen Protestan. Kristen Protestan pecah lagi menjadi begitu banyak denominasi. Ya, ada Lutheran, ada Anglikan, ada Calvinis, ada Baptis, ada Metodis dan sebagainya. Sampai sekarang kelompok Kristen dengan seluruh denominasinya itu sekarang total itu baru 45.000 denominasi. Baru Pak, kan belum 100.000 Pak. Ya. Nah, dari kelompok-kelompok itu ya mereka menjadi pecah karena apa? Karena beberapa dari ibadat, kemudian juga ada yang dari persoalan-persoalan jemaat gitu ya. Contoh misalnya, kelompok Anglikan yang didirikan di Inggris mendirikan kelompoknya sendiri karena apa? Karena Raja Inggris pada waktu itu, Raja Henry ke-8 punya beberapa istri, satu istrinya mandul, mau diceraikan, minta izin ke Roma Katolik, ditolak. Nah udahlah, daripada ditolak mendingan saya bikin gereja sendiri, namanya gereja Anglikan gitu. Ya, jadi masalahnya itu adalah masalah-masalah yang tidak terlalu tidak terlalu teologis gitulah ya. Ada masalah politiknya. Jadi kekristenan itu memang dari awalnya memang timbul juga karena unsur politiknya, karena digandeng oleh penguasa pada zaman itu ya. Oke, itu sedikit tentang sejarah timbulnya Kristen dan perpecahan di dalam Kristen. Terus kemudian tadi kitabnya ini kan kita sudah tahu juga bahwa di dalam sini ada masalah karena ada perspektif yang berbeda tentang konsep ketuhanan. Oke, ada masalah lain nggak selain konsep ketuhanan gitu antara ini dan ini? Ada. Ternyata kalau yang di sini kitabnya orang Yahudi ini mengatakan konsep keselamatannya. Kalau mau selamat bertobat. Sama nggak Pak dengan di Islam Pak? Sama ya? Di sini ada ayat yang berbunyi begini. Basuhlah
Basuhlah tuh berarti kalau kita kan wudhu ya berarti ya. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya ya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, upayakan keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya, baiklah, marilah kita berperkara. Tulisannya apa? Firman Tuhan gitu tulisannya. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya apa? Kalau orang punya dosa semerah kirmizi atau semerah kain kesumba, bisa diputihkan menjadi seperti salju atau bulu domba. Artinya kalau bertobat, dosanya diampunin gitu. Sama kan dengan kita kan? Nah, tetapi ketika masuk ke dalam Kristen, gimana? Sama nggak? Beda ternyata. Pendiri Kristen Paulus mengatakan kepada orang-orang yang non-Yahudi gitu ya. Mengatakannya apa? Kalau kalian tidak percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib, maka kamu nggak selamat. Sudah berbeda. Ya, padahal kalau kita baca di sini cerita-cerita mengenai Yesus, Yesus sendiri juga tidak pernah mengajarkan kekristenan. Gitu. Tetapi dari Paulus itu timbul agama Kristen. Gitu. Ini tinggal 3 menit. Hah? Kok cepat amat? Ini belum panas ini. Bagaimana? Benar cuma 3 menit. Apa? Oh, episode 2. Oh gitu. Waduh, belum puas sudah suruh berhenti, gimana nih? Oke lah, kalau gitu saya percepat sedikit ya. Jadi tadi ada beda konsep keselamatan di kitabnya orang Yahudi dibandingkan dengan konsep keselamatan di Kristen. Kemudian yang terakhir, bedanya apa? Di dalam kitab Yahudi ini ada konsep yang disebut dengan konsep Mesias. Ya, Mesias di dalam Islam kita kenal dengan istilah Al-Masih. Gitu ya. Cuman bedanya kalau sebutan Al-Masih untuk Nabi Isa alaihissalam itu artinya Nabi Isa alaihissalam itu diberikan mukjizat oleh Allah SWT untuk bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dengan cara mengusap. Gitu. Itu arti Al-Masih yang ada di dalam Islam. Tetapi kalau Al-Masih yang di dalam kitabnya orang Yahudi ini adalah kira-kira yang disebut kalau bapak-bapak ibu tahu itu istilah satrio gitu Pak. Ya, tahu ya. Seorang istilahnya yang dijanjikan nanti akan datang, yang akan menjadi rajanya bangsa Israel. Nah, konsep Mesias yang di sini itu berbeda dengan konsep Mesias yang di Kristen. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa nanti akan ada Mesias yang akan datang ketika apa? Ketika di bumi sudah tidak ada perang. Nanti Mesias itu yang akan datang itu harus keturunan Raja Daud melalui anaknya Raja Salomo gitu, ya. Kemudian nanti Mesias yang akan datang itu benar-benar manusia, bukan Tuhan yang turun jadi manusia gitu. Dan Mesias yang akan datang itu ketika semua manusia di bumi sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa. Ya, yang terakhir orang Yahudi bilang bahwa Mesias yang akan datang itu bukan orang yang datang menyelesaikan misi terus pergi terus datang lagi gitu, bukan begitu. Gitu. Datangnya cuma cukup sekali menjadi bangsa Israel gitu sampai dia mati. Gitu. Tetapi orang Kristen menganggap bahwa Yesus itu sebagai Mesias yang dijanjikan di sini, gitu ya. Padahal Yesus itu di sini diceritakan dia tidak menjadi keturunannya Daud secara langsung, karena kan dikandung oleh Maria atau Maryam itu dari Roh Kudus, bukan keturunan langsung daripada Daud gitu. Nah kalau orang Yahudi bilang, mohon maaf kalau adopsi tidak bisa dianggap sebagai keturunan Daud, gitu ya. Yesus juga ketika datang masih ada perang, sampai sekarang aja masih ada perang, gitu kan? Di Palestina aja masih ada perang. Dan Yesus oleh orang Kristen dianggap Mesias, tetapi juga dianggap sebagai Tuhan yang turun jadi manusia, gitu. Itu yang perbedaan mencolok, ya, konsep Mesiasnya Kristen dengan konsep Mesiasnya Yahudi.
Untuk itulah makanya agama Yahudi ini dan agama Kristen, walaupun sumbernya sama kitabnya ini, tetapi konsep ketuhanannya beda, konsep keselamatannya beda, konsep Mesiasnya beda. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sebagai umat Islam sudah diberikan Al-Quran, ya. Di dalam Quran ada nggak perintah-perintah yang ada di dalam sini, Pak? Ada. Di sini ada yang disebut dengan 10 perintah Allah gitu. Di Quran ada nggak, Pak? Ada. Malah sudah disempurnakan. Nggak cuma 10, 100 malah di sini. Ya, yang di Quran ya maksud saya. Nah, yang di sini, yang di Injil, yang katanya Injil sama orang Kristen ini, di Quran ada nggak, Pak? Pesan-pesannya? Ada juga. Ya, Nabi Isa alaihissalam di Quran juga mengajak Bani Israel untuk menyembah siapa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya Bani Israel. Ya. Di sini ada pesan yang mirip seperti itu, gitu. Cuman perbedaannya adalah orang Kristen mengangkat derajat Yesus atau Nabi Isa itu setinggi-tingginya sampai menjadi Tuhan. Itu yang menjadi perbedaan kita dan Kristen. Kalau kita dan Yahudi, perbedaannya hanya apa? Mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi mereka. Tetapi pemuka agama mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi, tapi bukan untuk bangsa Israel, gitu. Tapi untuk bangsa-bangsa lain, begitu ya. Jadi karena saya sudah disuruh berhenti, nah, mohon maaf. Jadi saya hanya bisa menutup dengan apa? Dengan himbauan, dengan ajakan, ya, bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjadi muslim, kita harus sungguh-sungguh merasa bersyukur. Kita harus benar-benar bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yang dulunya pernah dikafirkan oleh orang tua saya, ketika saya akhirnya kembali ke Islam, saya merasa menjadi orang yang paling beruntung di seluruh dunia. Ya, dan saya juga merasa orang yang diberikan penghargaan yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa syukur saya sebagai muslim. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di dalam Islam setiap bayi yang lahir itu sebenarnya ada fitrah. Fitrahnya apa? Fitrahnya muslim. Muslim apa? Sebagai orang yang hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika bayi ini nanti besar, ketika misalnya dia dikafirkan oleh orang tuanya menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani, ketika nanti orang ini mengenal Islam dan menerima Islam, dia sebenarnya bukan pindah agama, tapi dia kembali ke fitrahnya, ya. Itu yang saya rasakan dan itu yang sangat-sangat saya syukuri, ya. Insya Allah kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.